Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, silakan. Berdiri dulu semua. Ya, bagus. Kita seperti biasa berdiri, cek kerapiannya. Kemudian apa lagi? Ya benar, cek kebersihan. Silakan anak ibu lihat kebersihan di sekitar lingkungan kita. Ya, sepertinya ibu lihat ini udah bersih. Ya, udah rapi juga, pakaiannya udah seragam. Oke, silakan duduk. Kita berdoa. Siapkan ketua. Oke, bagus. Amin. Alhamdulillah, terima kasih ya ketua. Siapa yang nggak hadir hari ini? Ya, siapa itu? Sudah berapa hari sakitnya? Udah 2 hari? Oke, semoga ya kita selalu anak ibu menjaga kesehatannya ya, jaga selalu kesehatan. Oke, baiklah, kita masuk kepada materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu menganalisis kartu dan saldo piutang serta piutang. Oke. Anak ibu, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang menganalisis daftar akun ya. Sebelum kita masuk menganalisis kartu utang, saldo piutang, maka kemarin kita sudah mempelajarinya tentang menganalisis daftar akun untuk perusahaan dagang. Oke. Masih ingat pelajaran kita yang minggu lalu ya, untuk mengentrikan langkah-langkah ya daftar akun ke dalam aplikasi Mayop. Siapa yang masih ingat? Oke, bagus, silakan anak ibu. Ya. Wah, benar ya. Jadi ya, betul, menunya yaitu pilih account, ya bagus. Ya, pilih list account, ya. Kemudian baru kita klik new, ya pintar. Ya, benar, baru nanti kita isi, kita sesuaikan. Ya, benar, kita sesuaikan account tipenya. Kemudian kita isi account numbernya. Kemudian kita isi juga account name-nya. Oke, bagus, kasih aplaus. Oke, mantap semua anak ibu. Untuk pertemuan kali ini kita masuk menganalisis menganalisis saldo kartu dulu ya. Kita bikin saldo kartu dulu, baru saldo utang dan piutang. Oke. Anak ibu, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu ya ini ya, tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini, anak ibu nanti mampu menganalisis, membuat mulai dari kartu piutang, kartu utang, kemudian anak ibu bisa membuat saldo utang dan saldo piutang. Oke, itu tujuan pembelajaran kita. Kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti yang kita hadapi selama ini ya, misalnya anak ibu ya di rumah ada warung ya, kemudian tetangga ya, ada pelanggan kita, pelanggan itu yang disebut dengan customer ya. Nah, dia berutang kepada kita, tentu kita catat ya, kita lakukan pencatatan. Siapa sih yang berutang, namanya siapa ya. Kemudian kita catat berapa jumlah hutangnya. Nah, begitu juga nanti piutang ya, piutang pelanggan yang berutang kepada kita. Nah, itu yang kita catat juga, piutangnya berapa. Kemudian kalau hutang berarti kan kita yang berhutang ya kepada mungkin kita membeli satu pak gula atau satu karung gula, kemudian uangnya belum kita bayar, tentu itu juga kita lakukan pencatatan. Nah, itu perlakuannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau di sini anak ibu itu membuat laporan keuangannya secara global ya, secara dalam bentuk perusahaan gitu ya. Nah, tentu kalau dalam perusahaan tuh anak ibu harus lengkap data-datanya itu, mulai nama perusahaannya, kemudian tempat tinggalnya di mana, nomor teleponnya berapa, kemudian jumlah saldo piutangnya berapa. Begitu juga nanti dengan kartu utang ya, kepada siapa kita berhutang, berapa buah perusahaan yang kita tempat kita berhutang ya, atau disebut dengan supplier ya. Nah, alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa,
kemudian berapa saldo hutang yang kita miliki. Nah, itu tentu kita lakukan pencatatannya. Oke, silakan anak ibu. Ini menu comment center. Perhatikan ya. Nah, menu comment center ini ya anak ibu, sekarang berdasarkan menu comment center ini, dari hasil materi kita yang akan kita pelajari, apa yang timbul pertanyaan dari anak ibu ya dengan KD kita sekarang, materi yang akan kita pelajari ini. Ya benar, yaitu langkah-langkah menganalisis kartu utang. Ya benar, ya bagaimana langkah-langkah untuk membuat kartu utang. Ya benar, bagus. Ya, membuat kartu piutang. Ya benar, apa lagi? Wah, ya bagus, yaitu langkah-langkah mengentrikan saldo utang dan saldo piutang. Oke, bagus anak ibu. Sekarang tugas anak ibu, dari 3 pertanyaan tadi ya, ada tadi anak ibu menyebutkan bagaimana langkah-langkah membuat kartu utang, bagaimana membuat langkah-langkah kartu piutang, kemudian bagaimana langkah-langkah mengentri saldo utang dan saldo piutang. Oke. Silakan anak ibu buka buku paketnya, silakan kamu cari apa langkah-langkahnya, silakan temukan jawaban dari pertanyaan tadi. Bisa melalui buku paket yang ada di sama anak ibu masing-masing, dan bisa juga melalui internet ya. Kebetulan komputernya sudah ada di depan masing-masing. Boleh ibu kasih waktu 10 menit ya, silakan. Oke, udah ketemu ya, bagus anak ibu. Sekarang ya sudah kamu lakukan, siapa yang mau tampil ke depan untuk menyajikan hasil atau yang hasil jawaban yang sudah ditemukan tadi? Ayo. Oke, silakan anak ibu. Pinter ya. Ya benar. Oke, bagus. Kasih aplaus untuk teman kamu ya, Randi ya, silakan duduk kembali Randi. Oke anak ibu, nah itulah hasil dari penyajian Randi, sangat bagus sekali nak ya. Kemudian langkah-langkahnya pun bagus, tepat ya. Nah silakan sekarang tugas anak ibu masing-masing, kan sudah ada nih komputer di depannya, silakan kamu lakukan unjuk kerjanya dari langkah-langkah yang sudah dipraktekkan anak ibu tadi, teman kita tadi, dan dari langkah-langkah yang sudah kamu temukan juga. Silakan kerjakan di komputer masing-masing. Ibu kasih waktu 10 menit. 10 menit cukup kan? Oke, silakan. Ya, bagus. Oke. Ya. Nah, ya klik menunya ya. Oke, bagus anak ibu. Sekarang setelah kamu kerjakan dan kamu ujikan ya, sekarang tugas anak ibu silakan dicatat ya. Tambahkan dengan tujuan pembelajaran tadi, kesimpulan dari pertemuan kita pada kali ini. Silakan anak ibu catat dulu ya. Kasih waktu 5 menit ya untuk mencatatnya. Sudah selesai? Oke, bagus. Oke, anak ibu, begitulah langkah-langkah untuk mengentri kartu utang, kartu piutang, dan mengentrikan saldo utang serta saldo piutang. Ya, mulai dari kita pilih ya menunya, ibu akan simpulkan ya anak ibu. Kita simpulkan, yaitu menu untuk membuat kartu utang itu kita pilih card file ya, kita pilih card list, kemudian kita isi data dari masing-masing customer kita dan masing-masing supplier kita. Oke, setelah itu baru kita buat saldonya. Kita entrikan saldonya di mana? Ya benar, di setup. Kemudian kita pilih customer dulu atau supplier dulu, terserah anak ibu pilih yang mana. Oke, customer dulu. Oke, kita entrikan nanti saldonya di masing-masing customernya tadi. Saldo awal utang dan saldo awal piutang. Oke ya. Oke, mantap, bagus. Kasih aplaus untuk kita semua. Silakan buka lembaran refleksi diri anak ibu. Nah, dari refleksi diri tersebut
dari materi sekarang yang kita pelajari, silakan kamu jawab pertanyaannya. Kita refleksi diri masing-masing. Ya. Sini. Refleksi diri. Ya, nah. Nomor, lihat tabelnya nak, nomor materi ya tidak menguasai, menguasai atau sangat menguasai. Silakan anak ibu ya bikin refleksi dirinya. Ya, tidak menguasai kah atau menguasai kah atau sangat menguasai. Mulai dari yang pertama apa tadi? Ya, langkah-langkah kartu utang, kartu piutang, mengetikkan saldo utang dan saldo piutang. Silakan anak ibu checklist saja ya. Ibu kasih waktu 5 menit lah ya. Oke, kemudian udah siap? Nah, lanjut. Apa manfaat yang anak ibu dapatkan setelah mempelajari ini? Silahkan anak ibu catat juga. Kemudian tuliskan atau saran ya. Di sini pada kertas 1 lembar, isi aja langsung ya nak di lembaran tadi tuh anak ibu. Ada kertas lembar refleksi diri kita. Menuliskan namamu mengenai cara mengajar ibu, kemudian untuk kemajuan proses belajar mengajar yang lebih baik ke depannya. Silakan anak ibu kerjakan ya. Isi juga pribadi ya, karena itu sifatnya pribadi ya. Apa yang perlu diperbaiki dengan refleksi diri terhadap setiap pembelajaran yang kita lakukan. Oke, silakan kerjakan. Udah selesai? Ya, bagus. Anak ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan anak ibu kerjakan tugas ya di halaman ya 34. Kemudian untuk berikutnya silakan kamu baca-baca, mulai bisa anak ibu lihat di internet juga. Langkah-langkah selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu menganalisis dokumen transaksi. Ya, menganalisis dokumen transaksi silakan anak ibu catat tugasnya, menganalisis dokumen transaksi. Silakan kamu cari di internet untuk pembelajaran berikutnya, atau boleh menggunakan buku paket, kan ada kita lengkap buku paketnya, silakan kamu gali di sana. Oke, demikian dulu pertemuan kita pada kali ini. Sebelum ibu tutup, ada yang bertanya? Tidak? Ada paham semua? Oke, silakan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Guys, sampai ketemu minggu depan. Ibu tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.